Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Kullul ma'asi karyai wa kagibatin au nahwa dzalika, nahwi enak ya, au nahwi dzalika bi ikhtilatika hassala. Kullul ma'asi, segala bentuk kemaksiatan, karyai seperti riya, wa kagibatin dan seperti menggibah, dan seperti membicarakan keburukan orang lain, au nahwi dzalika atau yang lain sebagainya, bikhtilatika dengan bergaulnya dirimu dengan masyarakat, hassola itu semua bisa terjadi. Kalau kemarin kita bahas tentang manfaat-manfaat bergaul, ini sekarang kita bahas tentang kerugian-kerugian atau bahaya-bahaya yang bisa kita dapatkan ketika kita bergaul. Dan memang kebanyakan perbuatan maksiat kita itu terjadinya ketika kita bergaul. Au nahwa dzalika bi ikhtilatika hasala, dengan bergaulnya dirimu dengan masyarakat itu semua bisa terjadi. Yakni inna kullal ma'asi mitlar riyai wal ghibati wa nahwihima hassala bikhtilatika bin nasi. Maksudnya sesungguhnya segala bentuk kemaksiatan seperti riya dan ghibah, wa nahwihima dan lain sebagainya, hassola itu bisa terjadi bikhtilatika bin nasi karena bergaulnya dirimu dengan masyarakat. Wa idza kanal ikhtilatu huwa sababu fil wuqu'i fil ma'asi kanatil uzlatu mufaddalatan alaihi wa hadza bi'tibaril ghalibi fala yunafit tafsila alladhi marra bayanuhu. Wa idza kanal ikhtilatu, apabila keadaan bergaul dengan masyarakat, huwa sababu merupakan penyebab, fil wuqu'i fil ma'asi terjerumusnya dirimu ke dalam perbuatan maksiat, kanatil uzlatu mufaddalatan alaihi, maka jadinya uzlah itu lebih diutamakan dibanding bergaul dengan masyarakat. Kalau memang kita takut dengan kita bergaul dengan masyarakat, akhirnya kita terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, maka buat kita uzlah lebih diutamakan. Wa hadza bi'tibaril ghalibi, ini
jika dilihat secara umumnya. Fala yunafit tafsila, maka tidak bertentangan dengan pengecualian alladzi marra bayanuhu, yang telah lalu penjelasannya. Lagi-lagi ya, kalau emang kemarin dengan bergaul kita bisa meraih manfaat pergaulan, maka bergaul lebih diutamakan. Tapi kalau sekiranya dengan bergaul kita malah terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka uzlah lebih diutamakan. Itu tinggal dilihat aja, kira-kira kita bergaul banyak manfaatnya buat kita atau banyakan madorotnya, banyakan baiknya apa banyakan buruknya. Tinggal kita lihat aja, dan kita sendiri yang tahu mana yang biasanya terjadi pada diri kita, dan kita sendiri yang tahu ini uzlah lebih baik buat kita atau bergaul lebih baik buat kita. Daya walillahi darul qaili liqa'un nasi laisa yufidu syai'an siwal hadayani min kilin wa qolin faqlil min liqa'in nasi illa li akhdil ilmi au islahi halin. Dan betapa indahnya ucapan seorang penyair, liqa'un nasi, bergaul dengan masyarakat, laisa yufidu syai'an, tidak memunculkan apapun, siwal hadayani min kilin wa qilin, selain kehinaan dari katanya dan katanya. Kilin wa qolin itu katanya. Bergaul dengan masyarakat ujung-ujungnya banyakkan waktu kita yang sia-sia gitu. Min kilin wa qolin itu artinya sesuatu yang sia-sia. Kebanyakan kita begitu, kalau kita bergaul di masyarakat akhirnya banyak waktu kita yang terbuang sia-sia. Faqlil min liqa'in nasi, maka kurangi dari bertemu dengan, dari bergaul dengan masyarakat, illa li akhdil ilmi, kecuali untuk mengambil ilmu pengetahuan, au islahi halin, atau untuk memperbaiki keadaan dirimu. Kurangi bergaul dengan masyarakat kecuali untuk ngaji, untuk belajar, atau kemarin nyari pengalaman, atau untuk memperbaiki keadaan kita, meningkatkan ekonomi. Baru dah bergaul. Selain itu usahakan dikurangin banyak-banyak bergaulnya. Dah jelas. Nama kau aja. Belum bagian kopinya. Dah selesai dah tuh bahasan tentang uzlah. Wa minha hibzul awqati, dan diantara wasiat yang 9 yaitu menata waktu, menjaga waktu. Yang ke-9 ini udah ya, masih pada ingat apa kagak ini poin-poinnya? Yang pertama apa? Yang pertama taubat. Yang kedua
qanaah, yang ketiga zuhud, yang keempat mempelajari ilmu syar'i, yang kelima menjaga sunnah, yang keenam tawakal, ketujuh ikhlas, kedelapan uzlah, ini yang terakhir menjaga waktu, yang 9. Ingat-ingat itu, yang 9 itu. Ai wa minal wasayat tis'i hibzul awqati. Artinya di antara wasiat yang 9 yaitu menjaga waktu, menata waktu. Ai sorfuha fit ta'ati kama sayalkuruhu. Artinya menggunakan waktu itu fit ta'ati dalam perbuatan taat, menggunakan semua waktu kita untuk mengerjakan perbuatan taat. Kama sayalkuruhu, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan oleh Tuan Musonib. Walamma kana istighraqul awqati fit ta'ati mimma yub'ituka atau yab'atuka alal uzlati anin nasi wat tafarrudi wa yuhawwinu dhalika alaika wa yusahhiluhu laka dzakarahu aqibal uzlati. Walamma kana istighraqul awqati, ketika keadaan menghabiskan waktu fit ta'ati dalam perbuatan taat, mimma yub'ituka alal uzlati, termasuk sesuatu yang dapat mendorongmu untuk menyendiri anin nasi dari masyarakat, dari atas uzlah dari masyarakat, wat tafarrudi dan menyendiri, wa yuhawwinu dzalika alaika dan membuat ringan hal tersebut pada dirimu, wa yusahhiluhu laka dan mempermudah hal itu bagimu, dzakarahu aqibal uzlati, maka Tuan Musonib menjelaskannya setelah membahas uzlah. Nah, wasrib ila ta'ati waqtaka kullahu, la tatrukan waqtan sudan mutasagila. Wasrib dan gunakanlah ila ta'ati untuk berbuat taat, waqtaka kullahu semua waktumu, la tatrukan waktan jangan kamu biarkan satu waktu pun sudah terbuang sia-sia, mutasahila karena bermalas-malasan. Tuh, jangan sekali-kali kamu habiskan waktumu terbuang sia-sia karena bermalas-malasan. Ya minimal dari 24 jam seimbang dah. Seimbang yang kita pakai buat ibadah sama yang terbuang sia-sia minimal sama, jangan sampai banyakkan yang terbuang sia-sianya. Yakni yajibu alaika antasrifa waqtaka kullahu fit ta'ati
wa antatruka fudulal kalami wa kulla ma la ya'nika. Maksudnya yajibu alaika, kewajiban atasmu, antasrifa waktaka, bahwa kamu gunakan waktumu, kullahu semuanya, fit ta'ati, untuk mengerjakan perbuatan taat. Wa antatruka fudulal kalami, dan bahwa kamu tinggalkan ucapan yang sia-sia. Jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu banyak ngobrol. Itu kalau udah ngobrol dari habis isya sampai subuh kagak berasa. Rokok sampai habis 3 bungkus, kopi 3 gelas, kacang. Karena saking banyakan ngobrolnya, apa ngaji. Wa kullama la ya'nika, dan semua perbuatan yang tidak bermanfaat bagimu. Tinggalkan terlalu banyak bicara dan tinggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya bagimu. Qala sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri-ciri baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ciri-ciri baiknya Islam seseorang, dia tidak melakukan, dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat baginya. Jadi kalau kita yang masih banyakkan waktu kita yang kita buang sia-sia, berarti Islam kita belum terlalu baik gitu. Karena masih banyakkan waktu yang sia-sianya sama yang berisinya. Udah tuh, jelas Pak Guru, sampai cukup. Mau ngajuin? Enggak. Ya kalau buat kerja sih masih mending, buat usaha masih mending gitu. Ini kebanyakan waktunya emang ketahuan kerja kagak, usaha kagak, dagang kagak gitu. Di rumah aja, rebahan aja, ngajar ya kagak, ngaji ya kagak, udah nggak ngapa-ngapain. Hah? HP aja gitu. HP. Itu dari pagi sampai sore sampai malam itu HP, kagak lepas pisan. Nyolok aja, nyantol aja sama casan itu HP. Miring aja gitu. Nah, kalau yang tua-tua, wah, kagak lah yang dibuka. Kalau kagak YouTube ya TikTok. Mana yang ditonton orang joget mulu lagi. Udah tuh. Fa idza ra'aita nafsaka tatatalla'u ila kalamin nasi wa mulaqatihim min ghairi hajatin wa daruratin. Apa? Ada yang ngomong? Siapa yang ngomong? Belakang. Fa'lam anna dzalika fudulun saqahu ilaikal faragu wal baqaru. Fa idza ra'aita, apabila kamu mendapati, kamu melihat, nafsaka dirimu, tatatalla'u ila kalamin nasi, seneng kepada ngobrol dengan masyarakat, dengan orang lain, wa mulaqatihim, dan senang berkumpul dengan mereka, min ghairi hajatin, tanpa adanya keperluan, wa daruratin, dan tanpa adanya kepentingan,
fa'lam anna dzalika fudulun, maka ketahuilah bahwa itu semua merupakan hal yang sia-sia. Saqahu ilaika, yang itu muncul pada dirimu atau yang itu disebabkan, itu terjadi pada dirimu yang disebabkan al-faragu wal batoru, oleh waktu luangmu dan sikap berlebihanmu. Atau bator diartin nganggur juga boleh ya. Al-faragu wal batoru, karena waktu luangmu dan nganggurmu. Maka ketahuilah bahwa hal tersebut merupakan hal yang sia-sia, yang itu muncul pada dirimu disebabkan karena banyaknya waktu luangmu dan nganggurnya dirimu. Udah tuh. Fa'idha lazimtal ibadata wajadta halawatal munajati wasta'nasta bikitabillahi washtaghalta 'anil khalqi wastauhashta min suhbatihim wa kalamihim. Fa'idha lazimtal ibadata, maka apabila kamu membiasakan diri untuk beribadah, wajadta halawatal munajati, kamu akan merasakan rasa manisnya bermunajat kepada Allah. Wasta'nasta bikitabillahi, dan kamu merasa nyaman, merasa nikmat dengan membaca Al-Quran, kitabullah, merasa tenang dengan membaca Al-Quran. Washtaghalta 'anil khalqi, dan kamu lupa terhadap urusan-urusan makhluk. Wastauhashta min suhbatihim, dan kamu akan merasa gelisah dari bergaul dengan mereka dan dari ngobrol bersama mereka. Yang bikin kita ini sering seneng ngobrol sama orang-orang itu karena kita nganggur, karena kita nggak ada kerjaannya. Kalau kita biasa ngerjain berbagai macam ibadah dan sudah merasakan nikmatnya ibadah, pasti kagak inget, lupa buat ngumpul, buat ngobrol sama orang-orang, udah lupa, udah pengennya tiap hari asal habis sholat baca Quran, capek baca Quran, udah zikir, udah kagak inget ngobrol sama orang lain, bisa udah. Kalau emang udah merasakan nikmatnya ibadah. Ini emangnya udah ama ibadah awang, ditambah ongkoh kagak punya gawean, kagak ada kerjaan, ujung-ujungnya udah esik-esik nyari temen ngopi, ngalorin nyari temen ngopi, ngedulin nyari temen ngopi gitu. Mending kalau ngobrolnya bahas dagangan, bahas usaha, bahas kerjaan, ketahuan ada manfaatnya. Ini mah ngalor ngidul doang udah. Apalagi itu mah udah. Itu pengalaman pribadi Bang Jaka ya. Kebiasaan Bang Jaka itu, asal ngumpul kagak lain udah yang diomongin orang lagi. Itu penyebabnya karena kita belum membiasakan diri untuk mengerjakan ibadah. Ujung-ujungnya seringnya udah nyari temen ngopi. Wa yajibu 'alaika alla tatruka awqatika sudah, dan kewajiban atasmu, wajib ini ya, kewajiban atasmu alla tatruka, bahwa kamu tidak membiarkan awqatika, waktu-waktumu sudah terbuang sia-sia.
ai muhmilatan mutasagilan fiha. Artinya kosong karena bermalas-malasan di dalamnya. Jangan kamu biarkan waktumu kosong dan bermalas-malasan di dalamnya. Li'annaka in taraktaha kadzalika sirta kal bahaimi la tadri ma tashtaghilu bihi fayanqadi aktaru awqatika dha'i'an fatahsara khusranan mubinan. Li'annaka, karena bahwasanya dirimu, intaroktaha, jika kamu biarkan waktumu terbuang sia-sia, kadzalika seperti itu, sirta kal bahaimi, kamu akan menjadi seperti binatang. Tidak ubahnya dirimu seperti binatang. Makanya dulu kita diajarin tuh sama guru kita, jangan sampai kerjaan kita cuma 4M. Abang Budin, pernah apalah Abang Budin? Makan, minum, molor, modal. 4M. Habis makan, minum, perut kekenyangan, molor dah, pules. Terbangun tidur, perut mules karena tidak modal gitu. Jangan sampai kerjaan kita tiap hari begitu aja. 4M tuh. Kalbahaim, dia tidak ubahnya seperti binatang jadinya. Ya binatang ngapain kerjaannya? Emang tiap hari begitu doang kan dia mau. Kambing, kebo, emang kerjaan begitu doang udah. Ntar paling rumputnya kurang gembretan dah. Kayak kita kan, tapi nyama ogah kerja. Ntar begitu duit kurang ngeluh dah cerita sana sini puyeng bet walang buah gitu. Tidak ubahnya seperti binatang. La tadri ma tashtaghilu bihi. Dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Pernah ngeliat ada kambing itu daripada nggak ngapa-ngapain nyapu gitu kagak ya. Daripada nggak ngapa-ngapain kemudian nyuci piring kagak. Kambing. Ada dalam sebelah kamar Umi kambing diem aja dari pagi sampai sore, ketemu malam ketemu pagi lagi diem aja, rebahan aja. Kagak tahu dia mau ngapain. La tadri ma tashtagil bihi, dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Fayan kodi aktaru awqatika doian, maka jadilah kebanyakan waktumu terbuang sia-sia. Fatahsaro khusronan mubinan, maka kamu akan rugi dengan kerugian yang sangat nyata. Makanya buat yang pada muda nih, jangan sampai banyakkan waktu kita yang habis buat main-main nggak ada gunanya gitu. Daripada main mendingan tadarus Quran kek gitu. Apa belajar apa kek gitu. Daripada waktu kita terbuang sia-sia gitu. Fa inna awqatika umruka wa umruka ra'su malika wa alaihi tijaratuka
wa bihi wusuluka ilan na'imil mu'abbadi fi jiwarillahi ta'ala. Karena sesungguhnya waktumu itu umurmu. Ya, waktu yang kita punya ini umur kita. Wa umruka ra'su malika, dan umurmu merupakan modal utamamu. Wa alaihi tijaratuka, dan dengan umurmu kamu bisa melakukan perdagangan untuk akhirat. Ya, umur kita ini modalnya, ibarat orang dagang, kita ini dikasih modal oleh Allah berupa umur kita. Kalau pengen banyak untungnya nanti di akhirat, ya berarti manfaatin umur kita untuk berbagai macam ibadah. Kalau akhirnya banyak umur kita yang kita gunakan sia-sia, yang terbuang sia-sia, ya akhirnya di akhirat nanti kita rugi. Ibarat orang jualan esma, yang laku dikit banyakan cairnya gitu, banyakan habisnya, kan rugi ujung-ujungnya. Wa bihi wusuluka ilan na'imil mu'abbadi, dan dengan umur itu kamu bisa meraih kenikmatan yang abadi fi jiwarillahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Fakullu napasin min anfasika jauharun la qimata lahu, maka setiap napas dari sekian banyaknya napas yang keluar darimu, jauharun merupakan mutiara, la qimata lahu yang tidak yang sangat bernilai harganya. Ntar kalau kita artikan tidak ternilai, kayak seolah nggak ada harganya. Jauharun la qimata lahu merupakan mutiara yang tidak ternilai harganya, saking mahalnya. Napas kita itu sangat mahal, makanya manfaatin napas itu. Jangan sampai napas yang keluar dan masuk dari kita semuanya terbuang sia-sia. Wa idza fata la auda lahu, apabila napas itu terbuang, la auda lahu, dia tidak akan bisa dikembalikan. Ketika umur kita sudah kita habiskan sia-sia, itu nggak bisa kita ulang lagi. Paling tinggal nyeselnya doang, mana udah tua begini gitu. Rasa-rasanya bekal kita buat pulang belum banyak, baru udah nyesel. Kayak kita sekarang bulan Ramadan, mana udah tinggal 3 hari lagi. Kemarin dikasih waktu dari awal Ramadan sama terawih, kurang semangat rasanya, sama ibadah kurang semangat. Karena tinggal nyeselnya doang, mana udah mau habis Ramadan, kagak dapat lagi pahala yang segede begini begitu. Ada yang nyesel begitu kali. Man 3 hari Ramadan, tinggal 3 hari. Nyeselnya lain ya. Baju belum punya, kue belum punya, bini belum salin. Nyeselnya lain itu loh. Umur yang hilang, napas yang hilang dari diri kita itu tidak akan bisa diulang lagi, tidak akan bisa dikembalikan lagi. Nah, tinggal nyeselnya doang. Coba kalau dulu lagi punya banyak waktu kita manfaatin. Coba dulu
lagi punya duit banyak kita manfaatin. Udah banyak kali bekal kita sekarang nih. Fayam bagi an la tafroha illa bi ziyadati ilmin aw amalin sholihin. Maka sudah seharusnya kamu tidak bergembira kecuali dengan bertambahnya ilmu atau bertambahnya amal baik pada dirimu. Fa innahuma rafiqaka yashabanika fil qabri. Yashabanika fil qabri haitu yatakhallafu anka ahluka wa maluka wa auladuka wa asdiquka. Fa innahuma rafiqaka, karena kedua-duanya ilmu dan amal baik, rafiqaka itulah temanmu yang sebenarnya, yashabanika yang akan menemani dirimu fil qabri di dalam kubur. Haitu yatakhallafu anka ahluka, ketika keluargamu meninggalkan dirimu, wa maluka begitu pula hartamu, wa auladuka dan anak-anakmu, wa asdiquka dan kawan-kawanmu. Ingat tuh, nanti yang nemenin kita di kuburan cuma ilmu dan amal kita. Keluarga pulang ninggalin, anak pulang ninggalin, teman-teman apalagi itu. Harta jadi rebutan buat anak cucu kita. Kalau yang masih ada tapi ya. yang masih ada. Kalau kata teman kita kemarin katanya 7 turunan baru habis, ini baru turunan keempat udah habis. Baru turunan keempat udah nggak kebagian. Hah? Ceritain doang ya. Ono dulu tanah baba kita ono begitu. Ceritain. Udah tuh. Makanya manfaatin. Sekarang kita dikasih waktu luang sama Allah, ya manfaatin, kita isi dengan berbagai macam ibadah, kita kerjain berbagai macam perbuatan baik gitu. Makanya dipesan tuh dulu sama Rasul kan, iktanim khomsan qabla khomsin, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum kematianmu. Abu Sa'id. Terus wasihataka qabla saqomika, itu kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa faragoka qabla syughlika, waktu luangmu manfaatkan sebelum datang waktu sibukmu. Wa ghinaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Wa syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tua. Itu manfaatin tuh. Dikasih tenaga sama Allah kita manfaatin buat ibadah, dikasih harta sama Allah kita manfaatin buat ibadah. Itu semua tuh, karena itulah yang nanti akan menemani kita di kuburan. Jangan sampai banyakkan waktu kita yang terbuang sia-sia, akhirnya nanti ketika masuk ke kubur kita nggak punya teman dan nggak punya bekal. Dah, cukup. Wa tasiro awqatil mubahi biniyatin masrufatan fil khairi fasha bila tila.
harusnya fashu ini ya. Fashu qabila tila. Fashu. Apaan? Di kita fashu. Ya soalnya di PD pasha soalnya. Saya ragu-ragu bacanya. Kok pasha? Fashu. Fashu bila tila. Wa tasiru awqatil mubahi biniyatin. Dan waktu-waktu yang mubah, awqatil mubahi, waktu-waktu yang mubah, biniyatin, dengan niat yang baik, tasiru masrufatan fil khairi, akan menjadi bernilai kebaikan, jadinya akan mengarah kepada kebaikan. Fashu bila tila, maka sadarilah bila tila dengan tidak bermalas-malasan. Udah tuh. Hadal jumlatu. Hadal jumlatu. Hadhil jumlatu waqi'atun fi jawabi su'alin nasyi'in mimma qablahu. Jumlah ini muncul sebagai jawaban dari pertanyaan yang keluar dari apa-apa yang sebelumnya. Takdiruhu kaifa ta'muruna bisorfi jami'il awqati fit ta'ati ma'a anna dhalika la yata'atta id la buddalana min fi'lil mubahi ka'aklin wa syurbin wa naumin wa ghairi dhalika. Takdirnya seolah-olah ada yang bertanya, kaifa ta'muruna bisorfi jami'il awqati, bagaimana kamu memerintahkan kami, kaifa ta'muruna, bagaimana bisa kamu memerintahkan kami, bisorfi jami'il awqati, untuk menggunakan semua waktu-waktu kami, fit ta'ati, dalam berbuat taat, ma'a anna dzalika la yata'atta, padahal itu semua tidak mungkin dilakukan. Bagaimana bisa kami menggunakan 24 jam waktu kami untuk berbuat taat? Itu tidak mungkin dilakukan. Nah, ada yang nanya begitu. Idla buddalana min fi'lil mubahi, karena kami ini tetap harus mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mubah, ka'aklin, seperti makan, syurbin, minum, naumin, tidur, ghairi dzalika, main sama bini, bercanda sama bini. Gimana bisa waktu ini diisi dengan perbuatan taat kalau dalam keseharian ini pasti ada perbuatan-perbuatan yang mubah, gitu. Mandi, buang air, kan gitu. Secara otomatis kan kalau itu kita kerjain, hal-hal yang mubah itu kita kerjain, berarti waktu kita udah terbuang tuh. Kan mubah nggak ada nilainya. Mubah itu sesuatu yang dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat pahala dan tidak disiksa, itu mubah kan. Gitu. Gimana bisa 24 jam bisa berisi semua kalau masih ada perbuatan-perbuatan yang mubah? Tuh, makanya jawabannya wahasilul jawabi anna dzalika ya'ti bin niyati. Kesimpulan jawabannya itu semua tergantung niatnya. Gitu.
idil mubahu yanqalibu ta'atan biha, karena hal-hal yang mubah pun bisa bernilai perbuatan taat dengan sebab niat yang baik gitu. Bisa kita memungkinkan buat kita 24 jam ini semuanya bernilai ibadah, bisa gitu. Yang penting niatnya yang cakep gitu. Niatnya apa aja Kak? Contohnya kayak kerja kan, kerja niatin untuk mencari rezeki yang halal, niatin agar kita bisa memberikan nafkah kepada istri kita dan anak-anak kita, maka kerjanya jadi ibadah gitu. Atau kalaupun mau ngobrol sama temen, mau silaturahmi, main ke rumah temen, niatin mau silaturahmi gitu. Karena dengan niat silaturahmi berarti mainnya kita ke rumah temen jadi bernilai ibadah gitu. Bisa tuh 24 jam semuanya bernilai ibadah, bisa. Yang penting niatnya yang baik, niatnya yang cakep gitu. Qala Ibnu Ruslan lakin idza nawa bi aqlihi al-qawi atau al-qawiyya. Kalau di kitab ada taknya nggak Bang Pudin tuh? Ada taknya, at-taqawi gitu. Kalau di kitab, al-quwa, 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 li ta'atillahi, lahu ma qad nawa. Berkata Imam Ibnu Ruslan, lakin akan tetapi idza nawa apabila dia niatkan biaklihi dengan makannya al-quwa li ta'atillahi agar memiliki kekuatan untuk berbuat taat kepada Allah, lahu ma qad nawa, maka dia mendapatkan pahala sesuai apa yang dia niatkan. Makan pun, hal yang mubah pun bisa jadi bernilai ibadah kalau diniatin biar kuat ngerjain sholat, biar kuat ngaji, biar kuat zikir gitu. Yang penting makannya jangan kebanyakan. Kalau makannya kebanyakan yang ada kagak kuat sholat, kagak kuat ngaji. Makanya kebanyakan. Begitu buka lontong 5, nasi 2 piring, kolak. Begitu azan isya tinggal rebahannya doang udah. Jadi begitu kita makan, kita niatin agar kita kuat ibadah gitu. Daripada antara sholat dengkul ngelitik aja belum makan gitu. Tapi jangan siang-siang Bang Imam. Kita lagi puasa begini siang-siang makan biar kuat sholat zuhur, kagak kaci itu mah. Ini kalau kondisinya normal gitu. Setiap makan kita niatin biar kita kuat ibadah. Maka dengan niat seperti itu, perbuatan yang mubah kayak makan itu bisa bernilai ibadah. Fa idza nawaita bil akli wasyurbi at-taqawi. Makanya kalau di atas tadi saya pikir at-taqawi kali ini. Harusnya at-taqawi biasanya. Fa idza nawaita bil akli wasyurbi at-taqawi 'alal ibadati la al-istildadi wa bin naumi daf'ul milali atau malali wasa'amati fil ibadati la irohatan nafsi wabil mudoja'ati ma'ahali latika qada'u haqqihal muta'ayyani fi syar'i wabil jima'i tahsinu dinika wa taktiru ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in qalaba dzalika ta'atan tutabu alaiha
Faidha nawaita bil akli, jika kamu niatkan dengan makanmu, wasyurbi dan minummu, at-taqawi alal ibadati, agar kamu memiliki kekuatan untuk beribadah, la al-istildadi, bukan semata-mata untuk merasakan kelezatan. Ya meskipun makannya pakai sate, pakai sop iga, tapi niatnya untuk kuat ibadah gitu. Bukan cuma sekedar ngerasain enaknya doang gitu. Wa bin naumi, dengan tidur, daf'ul malali wasa'amati, untuk menghilangkan rasa lelah dan rasa bosan fil ibadati, dalam beribadah. Ini udah tadarus 2 jam, udah ngaji 2 jam, kita tidur dulu dah, biar ntar habis bangun tidur semangat lagi ibadahnya gitu. Kalau niatnya begitu, habis kerja capek, buat ngilangin rasa capek, tidur dulu dah gitu. Itu daf'ul malal namanya, menghilangkan rasa lelah, wasa'amati, dan rasa bosan dalam beribadah, la irahatin nafsi, bukan semata-mata untuk mengistirahatkan badan. Kalau niatnya begitu, maka tidurnya pun jadi ibadah gitu. Ini habis ngaji kita tidur dulu dah, ntar biar subuh seger. Itu berarti nanti tidurnya bernilai ibadah gitu. Ini bisa tuh, orang mukmin itu bahkan tidurnya pun bisa bernilai ibadah. Tapi jangan lagi ngaji, lagi ngaji tidur aja lagi gitu. Mentang-mentang tidurnya ibadah, lagi ngaji tidur aja gitu. Wabil mudojaati ma'a halilatika, dan dengan ngelonin istrimu, mudojaah terus katanya berbaring bersama istri, mudojaati ma'a halilatika, berbaring bersama istri, yang ngelonin bini dah gitu. Dan dengan ngelonin bini, qada'u haqqihal muta'ayyanu fi syar'i, dalam rangka memberikan hak-haknya yang ditentukan dalam agama, dalam syara. Jadi kita niatin tuh, ketika kita ngelonin bini kita niatin ini untuk memberikan hak-hak istri dan menjalankan kewajiban saya sebagai suami. Karena kita punya kewajiban untuk mempergauli istri kita dengan baik gitu. Maka ngelonin bininya pun jadi ibadah gitu. Wabil jima'i, dan dengan hubungan dengan istri. Tadi ngeloninnya doang, ini belum hubungan belum. Wabil jima'i, dan dengan hubungan dengan istri, tahsinu dinika, kamu niatkan untuk menjaga agamamu daripada saya zina gitu. Mendingan sama bini dah halal gitu. Tujuannya untuk menghindari zina gitu. Wa taktsiru ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kamu niatkan untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ajak itu, ayo neng kita bikin anak neng, biar umat Rasul makin banyak begitu. Itu baru atubiyang. Gitu. Memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau niatnya seperti itu, in qalaba dzalika ta'atan, maka semuanya berubah menjadi perbuatan taat, yutabu alaiha, yang mendapatkan imbalan pahala. Bahkan ketika kita hubungan sama istri, kita ngelonin bini, kita bercanda sama keluarga kita, sama istri kita, sama anak-anak kita, kalau niatnya baik, itu semuanya jadi bernilai ibadah gitu. Gitu tuh. Bahkan sampai kita buang air kita niatin untuk membuang
kotoran-kotoran di perut kita yang bisa menyebabkan penyakit kalau nggak dikeluarin, maka buang airnya jadi bernilai ibadah. Gitu. Makanya sampai ada keterangannya tuh, ajaban lil mu'mini, Rasul itu kagum kepada orang mukmin. Inna kulla amrohu hasanatun, karena semua perbuatannya bernilai baik, sampai buang airnya aja dapat pahala gitu. Buang airnya, mandi kita niatin biar nanti sholatnya, biar nanti pas ibadah seger, pas kerja seger, maka mandinya jadi bernilai ibadah. Pokoknya semua perbuatan mubah kalau bisa masang niatnya yang baik, maka perbuatan mubah itu bisa bernilai ibadah. Gitu. Bahkan tadi tuh ngobrol sama temen, niatin silaturahmi atau nyenengin hati temen yang lagi pada puyeng, itu termasuk ibadah. Gitu. Termasuk ibadah. Dan semuanya tutabu alaika, semuanya mendapatkan imbalan pahala kalau niatnya cakep. Gitu. Tapi kalau pas lempengan jadwal ngaji ya berangkat ngaji, ntar alasan lagi, ini sama bini gue ibadah gitu. Apa gimana? Ujung-ujungnya tiap malam ngomongin bini mulu gitu. Ini gue ibadah gitu. Ya ada waktu-waktunya gitu. Makanya kita juga kan ngaji seminggu paling 2 kali gitu kan. Seminggu 2 kali, sisanya ya udah ngelonin bini, bercanda sama bini gitu. Main kitik-kitikan. Ya karena itu cara paling gampang. Ketika kita nyentuh istri kita, maka dosa-dosa yang ada di tangan kita gugur gitu. Allah hapuskan dosa yang ada di tangan kita ketika kita nyentuh bini kita gitu. Enak kan? Makanya kalau dulu kata Raden Encep Ambali itu ibadah yang paling enak. Ibadah paling enak itu nikah gitu. Ya lempangan itunya enak, lempangan itunya. Cuma lempangan bini ngomelnya kagak enak. Lah udah jam 1. Keasikan ini. Terusin. Terus. Wa'lam annahu yatadha'aful amalul wahidu biqadrin niyati fihi. Dan perlu kamu ketahui bahwasanya berlipat ganda nilai satu perbuatan disesuaikan dengan niat dalam mengerjakannya. Satu perbuatan itu nilainya bisa berlipat ganda. Contohnya kayak tadi, kita hubungan sama istri. Yang pertama niatnya agar kita terhindar dari zina. Yang kedua niatnya untuk memberikan hak-hak istri. Yang ketiga untuk menjalankan kewajiban kita sebagai suami. Yang keempat niatnya untuk memperbanyak umat Rasul. Yang kelima niatnya untuk melahirkan anak-anak soleh yang nanti beribadah kepada Allah. Dan dari 5 niat itu 5-5-nya ada pahala tersendiri gitu. Jadi satu perbuatan pahalanya 5 gitu. Satu perbuatan bisa mendapatkan nilai yang berlipat ganda dengan disesuaikan dengan niat yang ada di dalamnya gitu. Makan misalkan, kita yang pertama menghilangkan rasa lapar yang berbahaya buat kita. Yang kedua, kita menghormati tamu yang udah nyediain. Yang ketiga, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Yang keempat, buat kuat ibadah. Maka dari satu makan itu nilai pahalanya bisa berlipat ganda, disesuaikan dengan niat yang kita baca ketika kita makan itu gitu.
Cukup di hati aja, tapi ya nggak usah pakai dan nawaitu gitu, nggak usah, di hati aja. Kajulusin fil masjidi, seperti orang duduk di masjid, biniyatil i'tikafi, dengan niat i'tikaf, wantizori sholati, dan menunggu waktu sholat, wal khalwati an syawagilil qalbi, dan menyepi dan menghindarkan diri dari lalainya hati, wal uzlati anin nasi, dan uzlah dari masyarakat, wal dzikri, dan berzikir, wa qiraatil qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, wa niyati hibzis sam'i, dan niat menjaga pendengaran, wal basori, niat menjaga penglihatan, wal lisani, dan niat menjaga lidah, amma la ya'nihi, dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, wa imaratil masjidi bidzikri, dan memakmurkan masjid dengan memperbanyak zikir. Maka semuanya itu ada nilai pahalanya masing-masing. Nilai iktikaf beda, nilai nunggu waktu sholat beda, niat menjaga diri dari lalainya hati beda, niat uzlah dari masyarakat beda, gitu. Zikirnya beda, baca Qurannya beda. Semua jadi satu perbuatan, pahalanya macam-macam sesuai dengan niatnya. Fayam bagi lil insani, maka sebaiknya bagi seseorang ayastahdiro inda kulli amalin, dia hadirkan dalam semua perbuatannya an-niyatis sholihati fihi, niat-niat yang baik di dalamnya, li ajlil mudha'afati, untuk mendapatkan kelipatannya, untuk mendapatkan kelipatan pahalanya. Banyak-banyakin niatnya. Ya tidur misalkan, yang pertama kita niatin biar besok pagi kita kerja semangat. Yang kedua biar kita terhindar dari maksiat, daripada melek ujung-ujung maksiat mulu gitu. Tidur niatnya untuk menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga pikiran, menjaga lidah, daripada kalau kita melek pikiran kita mikirin apa aja gitu, ngeliatin apa aja, dengerin apa aja. Maka satu kali tidur itu nilai pahalanya berlipat ganda gitu. Tergantung niatnya. Udah tuh jelas ya? Cukup segitu dulu dah, jam 1 lewat. Sebelum saya tutup, ada yang namanya enggak? Pak Guru kali? Enggak? Bang Uri? Cukup? Kang Rusif? Enggak? Kang Haji Jaka? Kali? Kang Haji Oman? Mana orang lah? Enggak? Cukup? Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.